Ya, pemirsa untuk mengetahui gejala dan pencegahan varian Omikron, kita segera bergabung bersama Dr. Ada Ninggar di sana. Selamat siang, Dr. Ning. Kemenkes mengumumkan temuan kasus varian Omikron di Indonesia. Ini apa yang harus diwaspadai masyarakat mengingat memang saat ini berlaku pelonggaran di berbagai sektor kegiatan, Dok? Iya, jadi sebetulnya kalau kita bicara varian ini kan varian Omikron ya sama aja dengan varian-varian sebelumnya ya. Jadi dia adalah variasi dari virus SARS-CoV-2. Jadi sebetulnya cara pencegahannya, cara melawannya, ya cara menghadapinya tentunya sama karena cara penularannya juga masih sama. Jadi tentunya yang namanya protokol kesehatan itu harus dievaluasi ulang ya, apalagi untuk individual ya, individual yang sudah mulai lengah, penggunaan prokes, masker dan lain-lain itu harus diketatkan lagi karena memang Omikron ini dia cukup cepat menular ya. Ada beberapa hasil studi yang menunjukkan demikian. Jadi dia bisa seperti Delta atau bahkan lebih cepat menular daripada Delta kalau dari studi-studi yang ada. Jadi sebetulnya protokol kesehatan adalah perlindungan utama. Selain itu vaksinasi yang juga harus terus digencarkan, lalu surveillance juga harus terus dilakukan ya, testing dan tracing untuk mendeteksi secepat mungkin orang yang memang membawa virus ini supaya kita bisa memutus mata rantai penularannya. Seperti itu, Mbak. Ya, tadi dokter juga sempat menyebutkan bahwa varian Omikron ini sangat mudah menginfeksi begitu ya, Dok. Tidak jauh berbeda dengan varian Delta. Nah, ini bagaimana terhadap resiko keradangan terhadap paru? Ya, memang penelitiannya ini masih sedikit ya, tapi selalu ada update dari studi-studi varian Omikron. Yang terakhir ini memang ada salah satu studi dari Hong Kong ya, yang mereka meneliti bahwa varian ini memang ditemukan 70 kali lebih cepat menginfeksi, terutama di saluran nafas manusia ya, di bronkus manusia, tapi ditemukan 10 kali lebih sedikit di paru dibandingkan varian yang sebelumnya, varian original Wuhan maupun varian Delta. Jadi asumsinya di sini ya kemungkinan memang gejalanya akan lebih ringan karena dia menyerang saluran pernafasan bukan di paru-parunya yang lebih cepat terinfeksi di situ, tapi di paru-paru radang resiko mengalami radang paru-paru beratnya mungkin lebih ringan. Tapi ini hanya masih penelitian awal ya, penelitian ex vivo gitu. Jadi masih kita lihat bagaimana dampak nyata pada manusia karena kita tahu bahwa gejala dari suatu virus itu tidak hanya dipengaruhi oleh varian virus ya, tapi tentunya juga ada respon imun masing-masing orang yang juga akan berbeda-beda. Nah, bagi para penyintas sendiri ya, Dok, apakah tingkat resiko terinfeksi varian Omikron ini lebih tinggi atau lebih rendah atau bagaimana, Dok? Ya, berdasarkan data penelitian di Afrika Selatan ya, tentunya mereka sudah banyak meneliti karena kasusnya cukup banyak. Di sana sudah ada studi yang menyatakan bahwa resiko reinfeksi itu meningkat 2,3 kali lipat lebih tinggi pada varian Omikron ini. Itu di Afrika Selatan ya. Jadi data sementara yang kita dapatkan resiko reinfeksi memang meningkat. Kalau kita berbicara tentang keterisian rumah sakit, sejauh ini bagaimana dampak varian Omikron sendiri terhadap keterisian rumah sakit? Ya, sampai sekarang sepertinya belum ada dampak signifikan ya, tapi kita harus melihat beberapa bulan ke depan. Karena seperti pengalaman Delta kemarin, Delta itu mulai masuk Indonesia juga bulan Januari ya, tapi menyebabkan peningkatan kasus yang cukup signifikan kan malah pada bulan Juni Juli. Jadi ada spare waktu beberapa bulan baru varian ini menyebar gitu. Nah, sama dengan Omikron ini, mungkin dia masuk ke Indonesia ya sekitar 1-2 bulan terakhir ini mungkin ya. Berarti nanti untuk melihat penyebarannya, dampak rawat inapnya, dampaknya terhadap perawatan di rumah sakit, tentunya kita butuh waktu. Jadi masih kita lihat beberapa minggu sampai beberapa bulan ke depan. Baik, terima kasih Dokter Ada Ninggar atas sharingnya, tentunya health dan influencer dan dokter spesialis penyakit dalam. Terima kasih telah bergabung, semoga sehat selalu dokter.